Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini pemirsa kita diberikan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan Islam, iman, kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bermuajah, bisa bertatap muka di program Mutiara Islam Jawa Pos TV yang hadir setiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saya Isa Ansari sekarang bersama Anda sampai pukul 6 pagi nanti dan saya sudah bersama Dr. Andes Haji Ali Fauzi Syahib MSI, akademisi dari Ubaya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Yai. Alhamdulillah pangestunipun. Nggih. Alhamdulillah. Al-afiyah. Nggih. Asyikha. Assalamah. Amin. Insyaallah nikmat sehat dan sempat bisa ini yang luar lagi, biasa, nikmat sehat dan sempat. Karena banyak orang yang sehat, tetapi karena tidak sempat, ya nggak bisa hadir. Nggak bisa untuk memenuhi undangan Jawa Pos TV. Baik, ya hari ini kita bicara tentang beberapa perkara yang bisa menghapus pahala. Dan ini penting ya, supaya kita lebih hati-hati dalam memaknai kehidupan ini. Jangan sampai pahala yang dalam tanda petik susah payah kita kumpulkan, kita raih, kita kumpulkan. Ternyata kita jadi orang yang muflis, orang yang bangkrut di akhirat kelak. Baik, Yai bisa disapa dulu untuk pemirsa Jawa Pos TV yang sudah siap untuk mengikuti kajian kita. Monggo Yai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Islam Jawa Pos TV yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini Allah kasih kekuatan dan kesehatan terhadap diri kita untuk bisa bertemu kembali. Amin. Dalam kaitan apa yang dimukadimai sama Mas Isa tadi bahwa kelak insya Allah banyak orang yang muflis karena tidak terasa. Karena kalau saya boleh sampaikan itu kebanyakan manusia itu terlalu pede dengan amal perbuatan baiknya. Pede itu percaya diri ya. Atau terlalu yakin. Bahasa anak mudanya GR. Gitu. GR itu kegedean rasa. Bahwa apa yang kemudian telah dilaksanakan itu pasti nanti akan ada imbalan. Bahkan pada sesi sebelumnya kita sudah membahas hal-hal yang kita kerjakan, kebaikan itu akubilat amrudat. Bisa jadi diterima atau ditolak. Nah, banyak amalan-amalan yang menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru malah akan bisa menghilangkan, menghanguskan, menghapus dan menghancurkan nilai-nilai pahala yang sudah kita tumpuk-tumpuk. Jadi tidak hanya ditolak, tapi justru amalan perbuatan itu bisa menghapuskan pahala. Makanya yang dimaksud dihapus itu dalam satu riwayat yang lain disebut dengan muflis. Kalau pas pada saat dihisab oleh Allah. Bangkrut jadi. Iya, jadi rugi karena terhapus semuanya di sepanjang di dunia dia tidak terasa. Makanya wajar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh ya, sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 golongan atau 6 perkara yang dimana bisa menghancurkan, menghapus daripada amal perbuatan baik kita. Jadi ke-6 itu adalah yang pertama adalah al-ishtighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang sibuk, senang membuka aib, kelemahan, kekurangan orang lain. Nah, itu disengaja atau tidak, kadang-kadang kita itu gampang bergaul dengan seseorang untuk mengucapkan orang lain dalam satu konteks nilai kejelekannya. Ini makanya di warning sama Rasulullah karena itu bisa menghilangkan nilai-nilai daripada pahala kita. Kemudian yang kedua adalah watul qalbi. Al-qaswa itu artinya itu keras. Jadi
oswatul qalbi, hati yang keras. Jadi hati orang itu kalau keras akan menimbulkan satu dampak di mana pikirannya itu nggak bisa jernih, bertindak apapun. Kemudian yang ketiga adalah wahubbud dunya. Ini sering kita terlalu bahas. Cinta dunia ini ya. Iya, terlalu materialisme. Jadi faham tentang satu nilai materi yang tiada henti. Jadi nilai ibadahnya itu tidak sempat. Pikirannya itu terus wani piro terus gitu lah. Dan yang keempat adalah wakilatul khaya. Kila itu sedikit artinya, tapi di sini diartikan sedikit rasa malunya atau hilang rasa malunya. Yang kelima adalah watulul amal. Amal menggunakan hamzah atau alif ya, yang dimana bukan ain. Kalau ain itu adalah amal perbuatan ya. Jadi kalau watulul amal yang dimaksud di sini adalah panjang angan-angan atau pengkhayalannya itu luar biasa, sudah kelewat batas. Tapi tidak mau untuk berusaha. Hidupnya cuman menghayal-menghayal saja. Dan ini oleh Rasulullah, hati-hati. Masalahnya sepanjang menghayal yang tiada ujung, tidak ada planning yang dilandasi dengan keilmuan, maka seseorang ini bisa menghanguskan nilai kebaikan atau pahala-pahala. Dan yang terakhir adalah nanti yang keenam, wadulmun la yantahi. Orang yang membuat kezaliman tiada henti, terus-menerus diingatkan oleh seseorang, dinasehati juga dia tidak menggubrisnya. Maka banyak ini nanti cabang-cabangnya di mana. Kenapa bisa menghapus pahala orang yang zalim? Karena tentunya di dalamnya itu adalah mengandung unsur yang kebanyakan adalah berhubungan dengan orang-orang lain, ataupun karena menumpuk nilai-nilai dosa sehingga nilai pahalanya juga tentunya tertutup dengan nilai dosanya tersebut. Tereduksi atau tergerus ya. Tergerus amal pahala kita. Jadi itu 1, 2 sampai 6 yang insya Allah nanti kita kupas secara bersama-sama. Atau kita akhiri karena 6-nya sudah disampaikan. Itu. Sebetulnya ya memang ikan cepat ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Oh enggak pemirsa. Tapi kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan amanah. Baik. Ini hanya sekedar joke supaya tambah semangat pagi ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Kita masih ada di program Mutiara Islam di Jawa Post TV. Saat lagi kita lanjutkan tema kita tentang perkara yang bisa menghapus pahala. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Post TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Lola. Pemirsa, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di program Mutiara Islam di Jawa Post TV, terima kasih. Anda belum terlambat karena baru satu segmen yang kita lalui dan masih cukup panjang sampai dengan pukul 6 pagi nanti. Kita membahas tentang perkara yang bisa menghapus pahala bersama Dr. Andes Haji Ali Fauzi Sahib MSI, akademisi dari Ubaya. Baik, ya kita
kita kupas atau kita kulitin satu persatu. Tentang 6 perkara yang tadi disebutkan di mukadimah yang bisa menghapuskan pahala. Bisa menghapuskan pahala. Betul. Ya. Yang pertama tadi kalau tidak salah catat, ini orang yang terlalu sibuk dan terlalu senang membuka aib orang lain. Betul. Ini apa, ngerasani atau? Ya ini banyak cabangnya. Banyak cabangnya ya. Jadi istilahnya ini Riba. bisa melalui lesan kita bisa, melalui tulisan kita bisa. Dalam kaitan orang yang sibuk mencari kejelekan orang lain itu. Bisa juga dengan gerakan kita juga bisa. Nah, hal-hal yang sedemikian ini adalah bisa menghapus nilai pahala. Mengapa? Karena merugikan orang lain. Bahkan disebut di dalam Al-Quran termasuk adalah dosa besar. Makanya orang yang beruntung itu sebetulnya orang yang sibuk mengkoreksi dirinya aib sendiri yang ada di dalam dirinya. Tuba, liman aslama, mohon maaf, tuba, beruntung. Liman syaghola aibu, begitu istilahnya. Bagi seseorang yang sibuk mengkoreksi aib kejelekan yang ada di dalam dirinya. An uyubinas, daripada mengkoreksi kelemahan ataupun kejelekan orang lain. Nah, ini sangat besar nilai-nilai dampak di masyarakat. Jikalau orang yang objek yang kemudian dibicarakan atau objek yang dikoreksi nilai kejelekannya itu, makanya wajar jikalau dalam satu hadis Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah namamun, tidak akan bisa masuk surga orang yang mengadu domba. Namamun. Nah, tentu di dalamnya itu cirinya itu adalah ya ghibah. Ataupun namimah tadi. Iya, namimah, ghibah. Terus kemudian tiada hentinya yang bersangkutan itu mencari kejelekan orang lain, membisik-bisikan dan lain sebagainya seperti ini tidak hanya mengumbar keburukan orang lain tapi mencari-cari kelemahan keburukan. Nah, itu kan biasa. Bahwasanya seseorang itu kalau sudah bertemu dengan temannya, kolega ataupun teman-teman yang pada saat bermain, secara nggak langsung kita itu mau dan diakui atau tidak langsung, bila kita itu berpikir kita lebih banyak nilai-nilai yang berhubungan mencari kelemahan ataupun mengkoreksi kejelekan orang lain. Dan asik sepertinya kayak begitu kalau kita itu pas pada saat berkumpul bersama-sama kayak apalagi gitu. Daripada nilai ibadahnya. Apalagi ada yang ngegongin gitu. Betul. Maka dari itu mohon maaf bahwasanya orang-orang yang sedemikian ini digambarkan di dalam Al-Quran itu sebagai hukumnya orang yang berdosa besar. Mengapa? Sampai Allah itu menanyakan, apakah kalian tega memakan bangkai dari saudaramu daripada saudaramu yang seiman gitu loh, yang sudah meninggal. Fakarihtum, maka hindari. Nah, yang sedemikian ini sebetulnya harus menjadi bahan koreksi kalau tidak ingin muflis kelak pada hari kiamat. Kalau tidak ingin bangkrut gitu ya di hari kiamat kelak. Karena kalau kita itu orang yang baik, selalu berkaca kepada diri kita yang tadi disebut itu. Kalau sudah berkaca, misalkan dari mulai bangun pagi sampai kemudian tidur lagi, itu diingat-ingat, saya tadi banyak nilai ibadahnya atau mencari kejelekan orang lain. Nah itu di situ itu kemudian baru akan kita tahu kalau orang yang pandai seperti berkaca begitu itu, bahwa biasanya lebih banyak kita itu pasti al ngerumpiu wal ngerasaniu wal nggosipu. Nah ini katanya bahasa Arab kocaknya, bahasa Arab kocak ya. Iya. Baik, ya ini kan musim-musimnya menjelang pilkada ya, pemilu kada. Jadi terutama dari pemilik-pemilik program rasan-rasan, podcast, talk show, itu kan senangnya mengulitin orang lain. Iya. Nah ini termasuk apa enggak ini? Saya kira sepanjang yang bersangkutan apabila dibicarakan itu ternyata menjadi ketidaksukaan, maka ya masuk di dalam kategori ini. Masuk ya. Karenanya
sesuatu yang kita bicarakan andai kata itu betul-betul benar sekalipun, itu dalam rangka menjaga etika lebih baik juga tidak dilaksanakan. Karenanya kalau kita itu seandainya ingin mencari sebuah rizki yang halalan thayyiban mubarakan, maka marilah kita itu kemudian andai kata dalam satu konteks konstelasi ataupun kompetisi, itu yang baik-baik kenapa tidak? Justru yang akan bisa menjadikan orang itu terpana di dalam satu nilai-nilai kasih sayangnya biasanya muncul daripada seseorang yang apa? Yang ini, yang melaksanakan atau mengatakan nilai-nilai hal yang konkret, yang betul-betul apa ya istilahnya gitu, jujur, daripada kemudian membohongkan sesuatu sehingga kemudian akhirnya lawannya itu bisa menjadi shock. Padahal sebetulnya benar sungguhan itu tidak harus disampaikan dalam khalayak. Meskipun benar. Betul, iya. Itu tidak harus disampaikan. Betul. Jadi yang namanya kalau dalam kaidah-kaidah dunia jurnalistik itu tidak setiap fakta itu bisa diberitakan kan itu ya. Jadi intinya begini. Kalau kita itu merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, sering kita katakan, bahkan semua para penceramah juga saya dengar juga sering. Jadi kuncinya adalah sukses itu fal yakul khairon. Nah, maka katakan yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa, ya auliyasmut. Diam, Pak, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu. Nah, kalau penceramah diam ini nanti apa yang didapat oleh jamaahnya? Iya, jadi begini. Sesuatu hal yang bermanfaat tatkala disampaikan seperti kayak begini, Bu, sama Rasulullah justru malah tidak boleh diam. Harus disampaikan kebenaran itu. Itulah yang namanya berlian. Tadi hadisnya iman kepada Allah dan hari akhir, berbicara yang baik kalau nggak bisa diam, karena diam itu adalah emas. Tapi kalau ada manfaatnya bukan hanya emas lagi. Permata ini sudah. Baik permata, brilian. Itu kata Rasulullah. Brilian. Betul itu ada. Brilian. Satu hadis. Baik, pemirsa, kita ada di program Mutiara Islam di Jawa Post TV yang hadir setiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kita baru menyampaikan satu hal tentang penyebab atau perkara yang bisa menghapus pahala. Satu diantaranya adalah orang yang sibuk mengulitin atau mencari-cari kesalahan, kelemahan orang lain. Ini masuk dalam kategori perkara yang bisa menghapus pahala kita. Dan kita jeda sebentar untuk menikmati dulu beberapa tayangan berikut ini. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang Otomotif hadir setiap hari Jumat pukul 21.30 hanya di Jawa Post TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Presiden Joko Widodo memberikan bonus kepada seluruh atlet dan pelatih yang ikut serta pada Olimpiade Paris 2024. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Pemirsa, hari ini dari materi yang kita bicarakan di program Mutiara Islam Jawa Post TV adalah perkara yang bisa menghapus pahala, dan ini penting untuk kita cermati, untuk kita ingat-ingat bersama supaya pahala kita tidak hilang di akhirat kelak. Bersama kita masih ada Dr. Andes Haji Ali Fauzi Sahib MSI, akademisi dari Ubaya. Dan Yai, kalau yang pertama tadi orang yang sibuk dan senang mengorek mencari-cari kesalahan, kejelekan, aib orang lain. Itu
sebaliknya gimana supaya pahala kita tetap utuh? Ya, jawabannya harus banyak sebetulnya tip-tipnya dan harus diilmoni. Ya. Diri kita itu siapa? Muslim, Islam. Islam. Mahwal Islam kan gitu. Al-Islam man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Bisa menyelamatkan orang lain. Kalau menyelamatkan jangan berbuat kejelekan atau mencari aibnya teman seperti itu tadi. Baliknya gitu ya. Hilang nanti pahala kita. Ada lagi juga Allah memberikan statement tidak dikatakan beriman salah seorang di antaramu. Nah kan gitu, di antara kalian. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga dia mencintai dirinya sendiri itu sebagaimana dia mencintai saudaranya orang lain itu ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Awak dewe. Lah, awak dewe dicubit merasa sakit. Betul. Ya berarti orang lain kalau seandainya dicubit sakit toh seperti kayak gitu, maka nanti akan terhindar dari sifat-sifat kayak gini. Terus yang ketiga itu kalimat ini ditandaskan oleh Rasulullah, iyyakum wadzon, jauhilah olehmu untuk berprasangka. Fa inna dzanna akdzabul hadits, karena yang namanya berprasangka itu adalah sejelek dari cerita atau pembicaraan. Maka wala tajassasu, jangan mencari-cari kejelekan, kesalahan, aib orang lain. Wala tahassasu, jangan terlalu membisik-bisikkan. Wala tadabaru, jangan membelakangi. Wala tahasadu, rizki sudah diatur, jangan hasad, iri dengki. Masya Allah. Wala tabaghadu, gak usah marah-marahan. Wakunu, lah ini. Jadilah kalian semuanya ibadallah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ikhwanan yang bersaudara. Nah kalau sudah bersaudara kayak begini, Masya Allah, surga ada di tangan kita, Insya Allah. Insya Allah begitu. Tapi kemudian harus semua para pemirsa ini berkaca. Setelah kita mendengarkan kayak gini, bukan hanya sekedar ngaji kita ngaji kerungon yang dimaksud sama Mas Isa gimana? Ya ngaji kerungon itu masuk kiri keluar kanan. Kok gak pas apa namanya itunya? An kerungon berarti kan. Harusnya gitu ya. Iya. Kayak parian gitu. Parian kayak gitu. Dan itulah kira-kira yang pertama ya. Iya. Baik. Nah, ini kan di surat Al-Ahzab itu jelas sekali ya, orang yang mengorek-ngorek kejelekan orang lain, membuka aib orang lain, laksana sepertinya hasad itu, bukan? Itu beda. Oh, itu hadis. Enggak, maksud saya pertama takulun naro al-khataba itu yang pertama di surat Al-Lahab itu yang istrinya Abu Lahab itu kan sukanya memang mengumbar kejelekan orang lain, itu tidak termasuk yang pertama ini tadi, hasad itu. Ya sudah, pokoknya intinya yang berhubungan dengan hasad. Hasad itu iri dengki. Iri dengki. Iya, jadi konteksnya adalah ada rizki seorang itu, bagaimana rizki itu bisa jatuh kepada diri kita. Itu namanya hasad. Gak rela ya. Iya, gak ada rela. saudara. Nah, hasad ini bisa menghilangkan pahala juga dalam hadis yang lain. Yaitu tadi, kama takulun naro al-khatobah, begitu cepatnya hilang pahala-pahala kita karena hasad, sebagaimana api memakan kayu bakar. Iya. Baik. Nah, yang kedua ini tentang kerasnya hati. Ya. Kenapa hati yang keras itu menjadi perkara tersendiri yang memang harus kita koreksi ya? Ya, karena orang yang hatinya keras susah untuk bisa sukses. Wakos watul qalbi. Orang yang hatinya keras. Kalau orang yang hatinya keras itu mudah untuk tersulut emosi. Ya. Orang yang hatinya keras itu tidak akan bisa berpikir dengan jernih. Orang yang hatinya keras ini nanti pasti suka marah-marahan. Ya. Ya. Dan selanjutnya dalam satu konteks bermasyarakat ataupun bersosialisasi di mana saja berada tidak akan memiliki teman. Maka disebut di sini orang yang hatinya itu keras, maka dengan kekerasan itu tadi dendam dan lain sebagainya menghilangkan pahala. Maka dari itu jadilah kita itu latif. Jadi Allah Maha Latif. Tapi kita itu harus lembut. Makanya kalau kita cari rezeki, hati harus
Lemah lembut. Kalau lemah lembut, insya Allah enak. Kepengin teman banyak, ya fabima rahmatim minallahi lintalahum. Artinya dengan kasih sayang. Kalau kita itu mengatakan atau bergaul dengan salah. Makanya kalau kita itu cari rezeki, saya teruskan ayat yang tadi, akan ada itu bahwa Allah berfirman, Allahu latif bi ibadihi yarzuqu may yasha. Allah itu latif, maha lembut. Maha lembut. Bi ibadihi dengan hamba-hambanya. Nah, kita manusia podo koncowe kon. Allah saja itu lembut dengan hamba-hambanya. Yarzuqu may yasha, dan memberikan rezeki kepada seseorang yang dikehendakinya. Ya bermuasal dia dimulai dari ayat tadi, lembutkan hatimu. Supaya apa? Apa yang kemudian ingin kita raih, Allah akan mengkabulkan. Termasuk menerima pendapat orang lain. Betul. Gitu ya. Saat kita berada di musyawarah atau diskusi atau pas pada saat kita untuk memecahkan problem masalah, solving lah ya. Itu seperti kayak begitu. Makanya kita itu ya memang Allah menurunkan beberapa beberapa watak manusia itu berbeda-beda. Tapi untuk yang satu ini memang harus betul-betul training khusus gitu. Orang ya hatinya keras itu. Betul. Ya. Nah, kerasnya hati ini satu diantaranya kan karena asupan yang kita makan sehari-hari itu diantaranya itu ya. Membuat hati ini keras. Iya, hati barang ataupun haram. makanan yang tidak dihalalkan atau barang-barang haram ini yang bisa masuk itu kan ada itu. Iya, ada dalilnya tersendiri. Inna fil jasadi mudghah dan seterusnya itu. Lagi, itu penyebabnya hati kita menjadi keras itu. Bisa, makanya Allah yarzuqu illa thayyiban. Kalau kita memberikan nafkah makan kepada siapa? Keluarga kita, termasuk anak-anak kita. Jangan memberikan rezeki illa thayyiban, kecuali yang baik-baik, bersih. Masya Allah. Karena surga itu hanya tempat orang yang bersih. Orang yang dikasih oleh Allah hidayah adalah tempat hati yang bersih. Hati yang bersih. Makanya di dalam sebuah hadis di sana diterangkan Islam itu nadhif. Islam itu adalah bersih. Fatanadzafu, maka bersihkanlah kalian semuanya baik zahir maupun batin. Oh iya. Fa innahu la yadkhulul jannah, maka kita tidak akan bisa masuk surga illa nadhif, kecuali orang yang hatinya bersih. Bersih-bersih. Hatinya yang bersih-bersih. Nggih. Yai, kembali jeda sebentar. Ya. Tahan dulu. Karena masih cukup panjang ya bahasan kita tentang perkara yang bisa menghapus pahala di program Mutiara Islam Jawa Post TV. Pemirsa, jangan kemana-mana. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis. Kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Post TV. Pemirsa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita nanti atau suatu saat di akhir zaman, umat Islam itu meskipun jumlahnya mayoritas, tapi Rasulullah mengingatkan jumlah mayoritas itu seperti buih di lautan.
dibawa ke sana manut, diombang-ambingkan angin manut, ya. Dan ini adalah gambaran bahwa manusia di akhir zaman, umat Islam di akhir zaman ini akan menjadi banjaannya orang lain. Kenapa? Rasulullah langsung menjawab, karena dua hal ya. Satu diantaranya adalah hubbud dunya wa karihatul maut, atau takut mati. Kematian. Ya, takut mati. Nah, ini kaitannya dengan hadis yang disampaikan Yai Ali tadi tentang perkara yang bisa menghapus pahala. Satu diantaranya memang hubbud dunya, terlalu cinta pada dunia. Yeah. Ini kaitannya dengan hadis yang tadi, kenapa? Ya, karena orang yang terlalu cinta. Kalau cinta itu hampir semuanya kalau kepada dunia, materi, harta. Ya. Tapi di sini disebut terlalu, gitu. Ibaratnya terlalu. Hubbud dunia Ya. itu Ada disebutkan penegasan itu di situ, ya. ada menya, materialisme. Sangat mencintai sehingga kemudian waktu untuk beribadah seolah-olah itu tidak ada. Korun ini nanti. Ya, haknya Allah itu tidak Ya, pernah ya, kemudian tidak terlaksana. dipenuhi, tidak Tidak dilaksanakan terpenuhi. karena kewajiban yang Allah berikan. Kalau tidak, maka tidak ada rahmat dari Allah, itu yang dimaksud. Maka selanjutnya bahwa di dalam kapasitas orang yang mencintai dunia ini itu seolah-olah bahwa dunia itu bisa mengekalkan kebahagiaan, ketenangan sampai kesuksesan itu adalah ditentukan dengan dunia. Yeah. Maklum, sebetulnya dimaklum sama Allah itu karena kita itu gravitasi bumi. Jadi kalau ada barang dilempar di atas mesti turun, dan kebutuhannya lebih banyak kita itu berkutat di bumi atau dunia itu tadi. Persoalannya sekarang, apakah ini yang kemudian bisa mampu menyelamatkan kita sampai di akhirat nanti? Ternyata tidak. Maka dari itu amat celaka. Dengan amat celaka ini yang dimaksud akhirnya bisa menghapus pahala kita. Yeah. Itu yang disebut di dalam surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil humazah. Kecelakaan. Celaka. Wailun, celakalah bagi seseorang yang mengumpat lagi mencela, kan gitu. Siapa? Alladzi jama'a malan wa addada. Yaitu orang-orang yang setiap harinya tiada henti selalu menghitung-hitung malan harta. Wa addada, atau mengumpulkan. Jamaah itu artinya mengumpulkan harta. Wa addada, dan menghitung-hitung. Jadi addada itu artinya bilangan, menghitung. Jadi hari-harinya tuh terus bangun pagi sudah membuka toko. Terus kemudian dapat laba mana pokoknya berambisi. Lantas terus tiada henti dihitung sekecil apapun. Sore sedikit itu kok sakmene itu ya. Itulah yang disebut sekian. Iya, itulah yang disebut dengan yaksabu annama lahu akhlada. Dia mengira kekekalan dalam kehidupan itu cuma hanya di dunia. Nah, orang kayak gini banyak apa enggak? Aslinya banyak. Ya. Meskipun kayaknya tidak terlalu banyak nilai-nilai pencarian duniawianya. Tapi karena tidak beribadah, artinya dalam satu konteks haknya Allah tidak dipenuhi. Ya, sama juga dia itu mementingkan atau cintanya dunia berlebihan. Padahal diterusnya kala layum batana fil hutamah wis gak usah diterusno. Jadi kita sendiri seharusnya itu juga berkaca. Kali-kali tidak, kata Allah, engkau akan aku lempar ke dalam neraka hutamah. Mama adraka mal hutamah, apakah itu neraka hutamah itu ya. Apa terusannya? Mama adraka mal hutamah. Narullahil muqaddat allati tattali alal afidah. Yaitu api yang menjilat-jilat kemudian disebutkan di sana sampai ke dada mereka yang kemudian tiada henti. Nah, ini adalah ekses daripada orang yang sangat mencintai dunia. Oke. Nah, karena waktu memang terbatas hanya 1 jam, kita singkat-singkat ya. Iya, betul. Tapi benar-benar bisa dipahami oleh pemirsa. Saya manut saja dengan apa yang kemudian menjadi skenario-nya host. Skenario-nya yang harus manut ini. Iya. Narasumber. Kalau nggak manut nanti bisa jadi sampai Isya nggak selesai. Baik. Yang berikutnya, perkara yang bisa menghapus pahala selain hubbud dunya
adalah orang yang hilang rasa malunya. Ya. Ini banyak. Betul. Ya. Jadi saya kepingin menggabungkan dengan tadi. Orang yang kemudian sama tidak ada penghambaan dengan Allah, materialism, yang kemudian material oriented, ini juga tidak ada malunya. Malu dengan Allah. Nah, yang keempat ini adalah yang menghilangkan dan menghapus pahala itu adalah orang yang wakilatul haya. Artinya sedikit sekali rasa malunya atau hilang rasa malu. Baik kepada Allah maupun kepada manusia. Nah, dalam satu kapasitas sebetulnya kalau seandainya yang ketiga tadi tidak dilarang untuk mencari dunia itu. Tapi jadilah dunia itu second hand. Jadilah untuk sebagai jembatan menuju ke akhirat saja. Pilihan kedua saja. Nah, kemudian yang keempat sangat nyambung juga. Orang yang malunya itu adalah sedikit. Ataupun hilang. Rasanya seolah tindakan apapun yang sebetulnya membutuhkan sebuah tingkat akhlak etika, ada sebuah peradaban yang harus kemudian dijunjung tinggi, tapi dia nampaknya tidak memiliki rasa malu. Contoh yang konkret sebetulnya masih saya juga sering dan banyak kayak gitu loh. Betul. Satu contoh diantaranya koruptor. Ini kan sangat-sangat jelas ya. Selain dosa itu sendiri kan dia ini nggak malu itu petinta petiti pakai jas orange, jaket orange, masih bisa ketawa gitu. Iya. Ini kalau seandainya dihubungkan, kalau seandainya rezeki yang ia peroleh itu hasil dari seperti kayak gitu, kan malu sebetulnya. Seharusnya juga begitu. Harusnya melerai dan yakinlah atau kita harus mendidik kepada diri sendiri sebagai ibro. Ini bisa menghapus nilai-nilai pahala kita. Sekarang yang contoh yang paling kecil saja. Yang namanya orang merasa dirinya besar dan merasa ditokohkan. Padahal tidak ditokohkan juga sama masyarakat. Ada sebuah acara. Kemudian di tempat yang pertama itu adalah untuk yang terhormat. Misalnya ya. Dan datang ujuk-ujuk. Dia harusnya tidak di kursi situ tapi duduk di sana. Itu juga nggak punya malu. Atau bukan kemudian pada tempatnya soalnya ya. Atau kemudian dalam hidup dan kehidupannya mohon maaf. Tiap hari umpamanya makane jaga no tonggoe terus saja. Apa nggak malu? Atau kemudian mohon maaf yang sekarang yang dapat BLT itu tidak semuanya orang yang nggak punya. Dan pemerintah sudah kalau seandainya merasa malu, hendaknya itu adalah dikembalikan dan sebagainya. Seperti kayak gitu. Tapi ternyata? Iya, ternyata malah mengenakkan dan dirinya. bahkan tidak malu untuk menyatakan dirinya miskin. Cuek. Ini bahaya. Bahaya. Nanti kita lanjut. Insya Allah. Reza, kita masih ada di program Mutiara Islam Jawa Post TV. Saya Isa Ansari. Saya masih bersama Al-Ustaz Haji Ali Fauzi Sahib MSI, akademisi dari Ubaya. Saat lagi kita akan lanjutkan tema ini. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Post TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Lolos. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, keringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV.
Pemirsa, hari ini program Mutiara Islam di Jawa Pos TV mengangkat tema tentang perkara yang bisa menghapus pahala bersama Dr. Haji Ali Fauzi Sahib MSI, akademisi dari Ubaya. Kita lanjutkan soal hilangnya rasa malu, karena ini sangat lekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya kita ini diundang menghadiri acara tertentu itu. Yang dapat giliran pertama ini kan suguhannya enak-enak semuanya nih. Ya nggak taunya tiba dari sana itu tinggal sedikit. Sementara kita masih. Iya. Apa nggak malu gitu? Iya. Ada orang yang seperti kayak gini. Ada juga yang kalau adab dalam Islam itu, seingat saya ya, itu kan kita memang seharusnya hanya mengambil apa yang ada di depan kita. Iya. Tidak boleh di seberang kita gitu. Iya, secara etika seperti kayak gitu. Etikanya seperti itu. Nah, kalimat malu itu berhubungan dengan keimanan seseorang. Oh iya. Karenanya al-haya minal iman. Minal iman. Jadi yang namanya malu itu adalah sebagian daripada iman. Dari iman. Anda beriman? Iya. Ya sungkanono titik ngono. Aja kemudian nemen-nemen gitu loh, gitu seperti kayak banyak. Ya itu tadi yang diantaranya adalah orang yang kaya punya kekayaan tapi kemudian dikasih BLT ya gak dikembalikan. Artinya itu sebetulnya bukan haknya. Ya gak punya malu. Meskipun banyak orang yang sudah tahu. Kemudian ada lagi dia itu punya mobil tapi masih berprofesi sebagai pengemis misalnya umpamanya kayak gitu. Ingat loh ya, bahkan orang yang meminta-minta tatkala sudah dikasih rezeki oleh Allah itu apa? Berlebih. Kelak pada hari kiamat saat menghadap Allah itu ada beberapa riwayat ya yang menyebut bahwa itu nanti tanpa kulit karena nggak punya malu gitu loh. Akhirnya balasannya seperti kayak begitu. Telanjang. Naudzubillah. Iya. Termasuk yang ini yang iuran warga. Masya Allah ini banyak. Setiap RT mesti ada itu. Mas Isa kan pengalaman ya, gitu ya. Pengalaman sebagai Pak RT, pernah Pak RW, dan juga sekarang masih menjabat juga. Saya tanya kepada kampungnya Mas Isa. Iya. Nah ini dengan kalimat lain bahwasanya orang-orang yang sedemikian itu dampaknya negatif di masyarakat. Tentu kalau tahu masyarakat juga menganggap skeptis nanti kepada orang tersebut, memandang rendah dan lain sebagainya. Nah yang sedemikian ini yang ana inda dzonni abdi. Jadi Allah itu sesuai dengan penyangkanya, prasangka. Tapi kalau seandainya dia merasa miskin, ya memang betul-betul miskin. Dan kemudian dia tidak pernah malu, maka dia akan bisa menghapus nilai pahalanya. Tidak diperbolehkan, kita itu dikasih rezeki oleh Allah. Dikasih sebuah kecukupan sebetulnya. Semuanya itu cukup. Dalam profesi, disiplin, ilmu apapun. Yang merasa nggak cukup itu awak dewe. Karena apa? Al-ghina bil qanaah, fil qanaah. Yang namanya kaya itu letaknya kepada menerima apa yang kemudian diberikan oleh Allah. Maka kemudian lebih banyak orang yang tidak punya malu itu adalah orang yang merasa tidak cukup. Gitu miskin terus. Akhirnya terus mohon maaf kayak di kampung kalau seandainya tidak diundang tapi kemudian dia datang pas pada saat katanya wong saya akrab kok dengan yang punya ini gak diundang ya datang saja lah, ini juga nggak punya malu. Aslinya begitu berangkatnya itu ya mementingkan isi perut. Jadi kan apa namanya barang siapa yang mementingkan isi perutnya maka harga dirinya sama dengan apa yang keluar dari perutnya tadi. Naudzubillah ya, menghilangkan, menghapus nilai pahala kita. Kemudian yang berikut ini sering juga apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang khayalannya itu macam-macam. Dalam bahasa anak muda itu mah halu. Pokoknya menghayal yang macam-macam, andai gitu aja. Ini benar ya, bisa menghapus pahala. Dari bahasa hadisnya watulul amali. Watulul amali. Ya, bukan menggunakan ain, tapi pakai hamzah, amali. Jadi panjang angan-angan, menghayal terus saya. Contoh seperti kayak gini, saya tanya sama Mas Isa. Kalau Mas Isa punya uang 1,5 M,
Dan ini dikasih saja sama orang akan dikemanakan. Nah itu kan, menghayal berarti. Nah ya, umpamanya kira-kira. Nah, kadang-kadang orang yang menghayal saja wis medit. Nah. Kalau saya umpamanya ditanya, separuh saya amalkan. Gitu. Oh, iya, kebanyakan mesti kayak gitu jangkauan pikirannya. Tapi kalau saya enggak, kalau seandainya saya turul amal, artinya seperti kayak gini contohnya. Ya kalau seandainya mimpi terus menghayal. Terus, ya. Saya punya uang 1,5 M. Ya langsung saya amalkan semuanya. Nak nggone panti asuhan di panti asuhan. Katanya teman yang diajak bicara tadi, goblok kowe. Lah terus marono habis itu enggak punya. Katanya dia, ya habis ini menghayal lagi. Habis ini mimpi lagi. Kaya kok ya. Cuman tinggal khayal saja. Seperti yang kayak gini nih yang nggak boleh gitu loh. Jadi orang yang menghayal itu artinya bermimpi yang diperbolehkan memplanning dalam satu frame kehidupannya itu supaya kedepannya itu diwujudkan dalam satu perbuatan. Yang tidak diperbolehkan dan bisa menghapus dosa itu, mohon maaf sekali lagi, bisa menghapus pahala itu adalah orang yang menghayal tapi dia tidak berusaha. Tidak berbuat. Ya itu tadi, pengen orang itu memberikan penghargaan dia, uang 1,5 M, tapi nggak ada daya apapun, nggak ada upaya apapun. Itu yang namanya menghayal. Makanya di dalam Al-Quran kan ada wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak akan memperoleh sebuah hasil illa ma sa'a kecuali apa yang diusahakan. Iyalah, kalau nggak usaha belas lantas menghayal toh lah ini masuk di dalam perangkap untuk menghapus pahala dan kelak dia akan bangkrut. Kayanya cuma menghayal seperti kayak begitu. Nah, ini manusia halusinasi mas. Mengembangkan halusinasi mengembalkan halusinasi. Jadi nampaknya ada sesuatu yang ada temannya punya istri cantik misalnya, ada temannya punya mobil dan lain sebagainya. Dia tidak mau berusaha untuk supaya bisa seperti itu. Itu yang dimaksud. Betul. Terus bermimpi nggak ada action. Lebih dari mobilnya teman saya harus punya lebih, tapi mimpi saja. Menghayal saja, itu disebut tulul amal. Ya. Jangan lanjutkan pemirsa. Baik, Yai, kita masih menyisakan satu segmen lagi dan kita lanjutkan kembali untuk tema kita tentang perkara yang bisa menghapus pahala sesaat lagi. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Presiden Joko Widodo memberikan bonus kepada seluruh atlet dan pelatih yang ikut serta pada Olimpiade Paris 2024. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Pemirsa, untuk Anda yang sampai sekarang masih terus bersama kami di program Mutiara Islam di Jawa Post TV, terima kasih. Termasuk untuk Anda yang setiap hari selalu setia bersama kami. Dan saya Isa Ansari, saya masih bersama Al-Ustadz Dr. Andes Haji Ali Fauzi Sahib MSI, akademisi dari Ubaya. Kita lanjutkan kembali, Yai. Ada 6 perkara yang bisa menghapus pahala kita, dan yang pertama tadi adalah orang yang sibuk
atau senang mengungkit-ungkit atau membuka aib orang lain. Kemudian yang kedua adalah orang yang hatinya keras, dan yang ketiga adalah orang yang terlalu cinta pada dunia atau hubbud dunia. Kemudian yang keempat adalah orang yang hilang rasa malunya. Tidak punya rasa malu, ini bisa menghapus pahala kita di kelak kemudian hari. Kemudian orang yang hanya angan-angan saja atau menghalusinasi. Nah, ini bahaya juga ya. Nah, baik, yang terakhir ya, tentang dolim ternyata ya. Perbuatan dolim itu bisa menghapus pahala kita di hari kemudian. Betul. Jadi dolim itu wadu'a syai'un la mahalihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Artinya mengandung unsur kemaksiatan. Di sini dalam satu hadis Nabi termasuk sitatu asya tukhbitul a'mal, yang bisa menghancurkan dan menghanguskan nilai pahalanya adalah wadhulmun la yantahi, yaitu orang yang berbuat zalim, kerusakan la yantahi itu artinya tiada henti, tidak ada tobatnya, tidak ada minta ampunnya kepada Tuhan sepanjang kehidupannya. Zalim itu dia merasa puas. Nah, ini bisa merugikan diri sendiri pasti. Ada orang yang gitu ya? Ya banyak, iya. Kalau nggak ada ya Nabi nggak mungkin. Nggak mungkin, iya. Jadi makanya kemudian Rasulullah itu sebagai orang yang bertakwa hendaknya kalau kita itu berbuat dosa ikuti dengan kebaikan dan lain sebagainya seperti itu. Atau kemudian zalim itu dampaknya itu bukan hanya terhadap dirinya, tapi lebih kepada orang lain. Jadi zalim itu sifatnya memang umum. Tapi harus diingat bahwa zalim itu akan mendapatkan laknat berupa dijauhkan dari rahmatnya Allah. Maka kemudian wama dzalamnahum, dan tidaklah Allah berbuat zalim kepada kalian, gitu loh ya. Walakin, dan tetapi zalamu anfusahum, kalian sendiri yang berbuat zalim terhadap diri. Makanya kalau seandainya kenapa diri kita selalu merasa kesulitan dalam satu kondisi hidup, ada saja persoalan yang menerpa dan ujian tiada henti dan lain sebagainya, maka orang yang pandai itu adalah berkaca. Apakah kita itu banyak berdosa, gitu loh. Makanya tidak ada dosa besar kalau seandainya disertai dengan tobat. Dan juga tidak ada misalkan dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus pasti nanti akan berujung besar juga, gitu. Jadi itu. Yang kedua, akan berdampak sebuah nilai sebab akibat. Artinya kehilangan satu doa yang ia lakukan. Karena apa? Tertutupi sama doa orang yang dizolimi sama dia, gitu loh. Makanya ada kan itu satu pelajaran di mana doa itu kata Rasulullah juga ini sebetulnya doa mustajab, di antaranya doa orang yang terzolimi. Kalau terus dizolimi, wa idza tusibka khososotan fatajammal. Kalau kita tertimpa oleh kezoliman, terus dipepet terus tiada henti, maka fatajammal, tunjukkan kegagahanmu. Lah akhirnya orang ini berdoa. Nah ini orang terzolimi yang dimaksud. Kalau sudah berdoa maka efeknya berkali lipat. Tidak seperti yang disampaikan begitu. Makanya zalim ini harus kita perangi. Karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Jadi banyak sebetulnya kalau kita contohkan segala sendi kehidupan, segala sendi profesi, ataupun disiplin daripada ilmu seseorang yang menempatkan tidak pada tempatnya. Orang yang berilmu, tetapi kemudian ilmunya tidak diamalkan, kalau seandainya tidak dikasih pengembalian atau ongkos yang kemudian saya sampaikan wani piro dan lain sebagainya kayak itu ya. Kezaliman juga akan mendapatkan ancaman kebangkrutan di hari kiamat ini. Nilai yang tadi disebut dengan muflis. Makanya bisa menghapus dosa. Tawars zalim ya nilai kebaikannya nggak seberapa, akhirnya kemudian kan bangkrut ya. Apalagi ketika kita memberi kemudian mengolok-olok atau menghina orang yang kita beri. Iya. Ini kan zalim. Zalim juga. Jadi seseorang yang istilahnya
mengangkat prestasinya seseorang, tapi dianggap itu adalah tidak dari Allah tapi datang dari dirinya. Termasuk itu ya? Iya. Itu kan disebut itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Mohon maaf, 264. Iya. Kenapa nih ayatnya? La tubtilu shadaqatikum. Itu dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu. La tubtilu. Jangan engkau batalkan sedekah, itu kan memberi. Oh iya. Nah, iya. Bil manni wal adza, itu sering kita kupas juga dengan banyak mengingat-ingat dan juga menyakiti. Nah, kalimat menyakiti ini mendolimi orang yang dikasih. Nah, samain macam-macam gitu ya. Banyak. Kalau kita terus kejar dalam satu konteks, ini orang yang zalim itu juga bisa membuat sebuah kerusakan di muka bumi. Nah, itu darul fasadu fil bari wal bahri itu kan zalim. Artinya adalah orang yang berbuat kerusakan di daratan maupun di lautan, itu ada liyudhiqahum ba'dhal ladzi. Mohon maaf, itu bima kasabat aidinas, itu ayatnya terusnya. Itu ada ulah tangan-tangan manusia, enggak kemudian yang lain. Meskipun di laut juga bukan anjing laut. Itu meskipun di hutan bukan orang manusia. Hutan. Meskipun di hutan bukan orang hutan. Betul, gitu. Iya. Baik. Insya Allah itu adalah orang yang menempatkan ilmunya kemudian untuk kezaliman. Ya, baik, Yai. Kita sudah hampir 1 jam berbincang-bincang di program Mutiara Islam. Mudah-mudahan ilmu kita tanpa manfaat. Mohon doanya, ya. Baik, Mas Isa, mari kita konsentrasi untuk menghadapkan hati kita, bertadzarru', bermunajat, memohon kepada Allah supaya apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Amin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ftah lana futuhal arifin, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wassalamata min kulli ism wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Matur nuwun Yai Ali untuk kajiannya pagi ini. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda yang sudah bergabung bersama kami di program Mutiara Islam di Jawa Post TV. Bahasan kita tadi tentang perkara yang bisa menghapus pahala. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Isa Ansari bersama Yai Ali Fauzi. Harus segera mohon diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.